sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita melakukan MTE ya, Meet the Expert. Hari ini topik kita adalah tentang psoriasis. Ya, psoriasis berasal dari kata psora. Psora itu artinya gatal. Ya. Nah, ini psoriasis ini termasuk golongan erythrostomus dermatosis. Erythro artinya kemerahan, squama artinya sisik. Ya, jadi dia ada sisik kemerahan. Jadi kelainan kulit yang ditandai dengan sisik dan kemerahan. Ya, jadi itu tandanya psoriasis. Ya. Jadi bagaimana patogenesisnya psoriasis kita harus tahu dulu keadaan normal di kulit kita. Ya, kita udah tahu bahwa ini misalnya ini adalah stratum corneum. Ya, di sini stratum basal. Jadi stratum basal sampai ke stratum corneum itu dia butuh waktu 14 hari untuk naik keratinositnya. Ya, kita tahu bahwa di sini ini keratinositnya masih mempunyai inti. Ya, sementara di stratum granulosum intinya pecah, selnya pecah sehingga membentuk stratum corneum. Ya. Jadi waktu yang dibutuhkan dari stratum basal sampai ke stratum corneum 14 hari. Sementara dari stratum corneum yang paling dasar sampai dia terkelupas itu butuh waktu 14 hari juga. Itu dalam keadaan normal, ya. Nah, pada psoriasis ada yang terjadi adalah ini namanya turnover kulit. Turnover kulitnya memendek. Ini yang biasanya 14 hari ini menurun jadi 2 sampai 3 hari dari yang sel basal ini dia sudah naik. Ya, dia sudah naik sampai ke stratum corneum. Nah, pada waktu di stratum corneum sel-selnya itu tidak, sel keratinositnya tidak mengalami pecah. Sehingga apa yang terjadi? Nanti di stratum corneumnya itu kalau di sini kan nggak punya inti dia. Ya, nah, tapi kalau pada psoriasis dia stratum corneumnya punya inti. Nanti kalau diperiksa secara patologi anatomi itu namanya parakeratosis. Jadi parakeratosis itu artinya sisiknya ya para itu berarti di itunya masih punya inti dia. Ya. Nah, kalau hiperkeratosis dia cuma menebal, tapi di sininya nggak punya inti lagi. Contoh yang hiperkeratosis contohnya LSK, lichen simplex chronicus, itu hiperkeratosis. Tapi kalau parakeratosis dia sudah nebal dan di stratum corneumnya punya inti, itu namanya parakeratosis. Ya, sampai di sini cukup ini ya, paham ya? Ya. Nah, untuk penyakit erythrostomus ini, DD-nya adalah yang pertama adalah psoriasis. Selain psoriasis, apalagi yang gambarannya erythrostomus? Pitrus, pityriasis rosea. Dermatitis seborrheic, sama satu lagi erythroderma. Yaitu DD dari erythrostomus. Jadi selain psoriasis sebenarnya ada dermatosis lain yang disebut juga golongan erythrostomus. Ya. Nah, ini kenapa yang tadi ini bisa 14 hari ini bisa menurun, itu semuanya penyebabnya adalah genetik. Ya, genetik. Ya, biasanya disebut dengan ada gangguan di HLA-nya. Ya, human leukocyte antigen. Ya. Nah, bisa dia di HLA CB berapa, di HLA B berapa itu terjadi gangguan sehingga ya karena gangguan di genetik ini sehingga setiap kali ada faktor lingkungan ya nanti psoriasisnya ini terpicu. Ya, bacanya psoriasis ya, jadi P-nya nggak usah dibaca, psoriasis. Ya, nah jadi tadi ini ya parakeratosis stratum corneumnya ada intinya. Kalau hiperkeratosis stratum corneumnya banyak tapi tidak punya inti. Itu bedanya parakeratosis dengan hiperkeratosis. Pada psoriasis ini yang terjadi adalah parakeratosis. Ya.
Jadi ini termasuk penyakit yang fenotipe. Fenotipe itu artinya ada genotipe plus faktor lingkungan. Jadi di dalam badan kita itu sebenarnya sudah punya genotip. Gennya ini sudah punya kelainan. Ya, tapi karena faktor lingkungan dia mempengaruhi genotip, makanya terjadi penyakit yang namanya psoriasis ini. Ya. Jadi apa faktor-faktor lingkungan yang menjadi penyebab psoriasis ini? Faktor predisposisinya yang paling pertama adalah trauma. Ya. Trauma mengakibatkan genotipnya ini muncul. Ya. Nanti salah satu tandanya di penyakit ini, psoriasis ini, trauma menjadi faktor penyebab. Nanti ada tanda-tanda yang namanya Koppner phenomenon. Ya, nanti di sini. Ya. Selain trauma apalagi? Streptococcus beta hemolyticus. Ya. Jadi kita tahu Streptococcus beta hemolyticus itu merupakan satu kuman kokus itu. Ya, Streptococcus. Strepto berarti dia berbentuk seperti rantai memanjang, Streptococcus. Ya. Kenapa Streptococcus bisa menjadi faktor pencetus psoriasis? Karena di Streptococcus ini dia punya yang namanya exotoksin. Apa itu exotoksin? Nanti baca kembali di Pioderma. Ya, exotoksinnya itu menjadi pencetus juga munculnya HLA ini. Ya, selain itu apalagi stres itu bisa menjadi penyebab juga. Stres hormonal bisa penyebab juga munculnya ini. Ya, jadi stres. Ya, selain stres apa? Obat-obatan. Ada beberapa obat menjadi penimbul. Contohnya adalah ACE inhibitor. Contoh ACE inhibitor ini adalah captopril. Kayaknya sekarang udah jarang kayaknya pakai captopril, itu juga sudah jarang. Beta blocker, propanolol, ya, litium dan sebagainya. Ya, apa gejala klinis dari psoriasis? Gejala klinisnya tadi sudah dikatakan, dia termasuk golongan erythrostomus, erytem. Ya, kemudian squama. Apa khasnya squamanya? Squamanya itu berlapis-lapis. Seperti mika. Mika tahu? Mika itu kayak plastik transparan itu, ya. Itu kertas mika. Nah, sign-nya apa? Yang pertama adalah goresan lilin. Jadi contoh ini ya, ini lesi psoriasisnya misalnya ya, yang kuning-kuning ini lesi psoriasis. Kalau kita gores, ya, nanti dia akan seperti lilin digores. Makanya disebut tanda goresan lilin. Goresan lilin itu ada nama penemunya siapa? Saya lupa. Siapa namanya? Iya, lupa, nanti dicari ya. Goresan lilin. Ya. Ada ospic sign. Ospic sign itu apa? Ospic sign itu kalau squamanya di apa namanya? Diangkat ya, diangkat satu persatu. Nah, di stratum corneum ini kalau diangkat satu persatu di bawahnya apa? Stratum? Enggak, kalau ini corneum. Di bawah corneum apa? Stratum? Granulosum kan? Di granulosum ada pembuluh darah? Nggak ada. Ada pembuluh darah mulai di dermis. Di dermis baru ada pembuluh darah di dermis. Di sini itu nggak ada pembuluh darah. Ya, jadi kalau ini diangkat satu-satu, kalau dia tidak mengalami yang namanya psoriasis, dia nggak ada pembuluh darah seharusnya. Tapi karena terjadi papilomatosis. Papilomatosis itu artinya papil-papil yang di dermis ini menonjol ke atas, mengangkat ke atas, sehingga waktu kita kupat apa namanya squamanya, nanti ini akan menjadi timbul bintik-bintik pendarahan.
Itulah yang disebut dengan Auspixae. Yang tiga, Kopner. Ya, Kopner itu apa? Jadi ini misalnya contohnya ini lesi psoriasis. Ini lesi psoriasis. Ini normal, ini normal, ini normal. Jadi kita buat trauma, ya, kita gores dari lesi psoriasis ini, kita gores keluar. Apa yang akan terjadi? Kita tunggu 2 minggu atau 3 minggu, nanti lesi psoriasis yang ada di sini dia melebar. Ini jadi psoriasis juga. Cukup jelas ya? Pertamanya kan ini normal, ini cuma ini aja psoriasisnya, tapi kita buat trauma dari dalam. Ya, dari dalam psoriasis ini ke luar daerah yang sehat. Kita tunggu 3 minggu, nanti ini semua jadi lesi psoriasis semua. Kenapa? Karena kita buat trauma. Tadi kita sudah bilang salah satu faktor predisposisinya adalah trauma. Ya. Jadi selain psoriasis, faktor Kopner phenomenon juga terjadi pada penyakit yang namanya vitiligo, verruca vulgaris, kutil, sama apa? Lichen planus. Ya. Jenis-jenis psoriasis, lokasi psoriasis. Tadi lesinya sudah tahu kan? Nah, setiap kita belajar dermatologi kan lokasinya di mana? Lokasi itu namanya predileksi, ya, sama jenis lesinya tadi apa, ya. Jadi lokasi yang sering terjadi di psoriasis adalah hafalannya adalah traumatic area. Jadi daerah-daerah mana yang gampang terjadi traumatik? Ya, contohnya siku kan begini. Ini kan daerah traumatik. Ya, di mana lagi? Batas scalp. Jadi kalau ini ya. Nah, dia di batas sini yang sering terjadi psoriasis. Ini khasnya lesi psoriasis dengan dibanding DD dengan dermatitis seboroik. Kalau dermatitis seboroik semua yang daerah berambutnya. Tapi kalau psoriasis dia lebih batasnya. Kenapa? Karena di situ daerah traumanya. Kenapa? Kalau kita sisiran pasti penekanannya di sini dulu. Betul kan? Nah, makanya nanti daerah psoriasisnya paling sering muncul di sini. Ya, di mana lagi? Lutut. Ya. Bersujud, apa, itu kan daerah traumatik. Lumbosakral, kalau kita duduk kan itu daerah traumatiknya, lumbosakral. Dan semua daerah traumatik. Jadi hafalannya sebenarnya mana lesi psoriasis? Lesi daerah traumatik. Mana yang gampang trauma? Ya. Jenis-jenis psoriasis. Ada yang namanya psoriasis chronic plaque. Ini yang paling sering nih, chronic plaque. Nah, chronic plaque inilah yang disebut dengan psoriasis vulgaris. Vulgaris itu artinya yang paling sering terjadi. Contohnya misalnya psoriasis dari ini mana yang paling sering terjadi? Chronic plaque, berarti chronic plaque jadi psoriasis vulgaris. Jadi kalau orang bilang, oh ini penyakitnya psoriasis vulgaris, berarti seharusnya yang dia bilang itu psoriasis plaque. Artinya dia plaque kronik, dia ini mirip sama DD dengan tinea ya. Jadi cuma bedanya kalau dia tinea ada central hill-nya. Kalau ini enggak, dia semua erythema squamous. Ya. Yang kedua psoriasis gutata. Gutat itu artinya kayak percikan air. Ya. Jadi kayak percikan air dia. Jadi kecil-kecil. Paling besar pun cuma segini. Kalau chronic plaque kan bisa lebar-lebar. Ya, kalau gutata ini kecil-kecil dia. Ya, paling besar numula. Tapi dia tersebar diskret ya di badan. Sama merah besisik tapi dia kecil-kecil. Nah, itu yang disebut dengan gutata. Inversa ini terbalik. Biasanya di sini kan. Kalau inversa itu dia mirip sama predileksi dari dermatitis atopi. Inversa terbalik. Ada yang namanya psoriasis artritis. Nah, ini
kerjasama kita sama ini rheumatologi, ya. Jadi dia nyerangnya sampai ke sendi-sendi, kadang-kadang bisa sampai begini dia karena sakitnya, ya. Bisa sampai bengkak-bengkak, ya. Bisa juga terjadi psoriasis nail, ya, nail psoriasis. Jadi kukunya nanti rusak semua, ini semua kasar, ya. Nah, nail psoriasis itu ya kenanya di kuku. Ada psoriasis pustulosis. Nah, psoriasis pustulosis ini biasanya psoriasis ditandai dengan adanya pustular atau pustul, ya, yang bernanah. Nah, yang pustulosis ini ada dua, ada lokal, ada general. Ya, ada yang setempat saja, ada yang general. Ya, yang lokal contohnya misalnya Keratoderma parmalis atau Keratoderma parmopalantar, ya, cuma terjadi di telapak tangan. Tapi ada juga yang general. General itu penemunya Van Jombus, sehingga disebut juga dengan Van Jombus psoriasis pustulosis. Ya, itu. Ada satu lagi namanya psoriasis erythroderma. Sama seperti erythroderma yang lain. Jadi erythroderma itu kalau terkena berapa persen dari BSA? 80%. Jadi kalau dia terkena 80%, dia ada erytem, ada squama, kenanya pada BSA lebih dari 80%, ya. Penyebabnya psoriasis, namanya psoriasis erythroderma. Ya. Nah, derajat keparahan psoriasis ada beberapa ini. Yang pertama kita berdasarkan BSA, ya. BSA itu body surface area. Kalau kenanya kecil dari 3% disebut dengan psoriasis ringan. Kalau kenanya 3-10% sedang. Lebih dari 10% disebut dengan psoriasis berat. Tapi ada yang menilai secara PASI. PASI itu psoriasis severity index area, psoriasis area severity index. Jadi keparahannya diukur berdasarkan satu, kemerahan. Yang kedua apa namanya, scale sisiknya. Yang ketiga ketebalannya. Ya, jadi ada 3 yang diukur. Dibandingkan dengan ini BSA-nya. Ya. Jadi itu. Ya, pengobatan psoriasis itu pertama, ya. Pertama bergantung derajatnya. Ya. Yang paling utama di dalam pengobatan psoriasis, ya, tetap ya, kita prinsipnya adalah segitiga yang melebar, ya. Topikal dulu. Topikal, ya. Kalau topikal tidak membaik, baru fototerapi. Fototerapi. Kalau fototerapi tidak membaik, baru sistemik. Ya. Oke, kita lanjut, ya. Terapi psoriasis, ya. Terapi psoriasis. Tadi ini ya, kalau dari bagan ini bagan yang ada di buku Fitzpatrick. Ya, biasalah kalau ada clinical impression yang menuju ke psoriasis, kita harus lihat ininya dulu, apa namanya? Klinikalnya, ya, pemeriksaan fisiknya. Kalau dia menuju ke sana, nanti kita bagi menjadi chronic plaque, gutata, erythrodermic atau pustular psoriasis. Berdasarkan terapinya, ya. Kalau berdasarkan terapi biasanya kita bagi 3 ini. Ya, dari psoriasis kita bagi chronic plaque atau dia tipe gutata
atau dia tipe erythrodermic atau pustular. Kalau dia chronic plaque, kita bagi berdasarkan tingkat keparahan. Ada yang mild, ada yang moderate, ada yang severe. Pembagian mild, moderate, severe itu berdasarkan body surface area. Ada yang kena 10% mild, kena lebih dari 10% sampai 30% moderate, ya. Lebih dari 30% kalau dia terkena, dia severe, ya. Kalau dia mild, ya, first line-nya adalah topikal. Topikalnya apa yang paling utama? Emollient, pelembab. Jadi semua yang kasar harus dilembabin. Jadi bukan steroid dulu, tapi pelembab dulu, ya. Berikutnya baru steroid, baru analog D3. Second line-nya baru ditranol, tar, tajaroteng. Nah, kalau ini tidak membaik, biasanya bisa ditambah dengan fototerapi. Ya, fototerapi yang diutamakan adalah narrowband UVB atau broadband UVB. Bisa juga memakai PUVA excimer laser. Ini klimatoterapi, saya nggak ngerti. Ya, nah, kalau dia moderate, ya, topikal. Ini ya, nggak putus-putus ya. Ini topikal fototerapi. Ini ada modified Gokerman, saya nggak ngerti nih. Ya, tapi kalau dua ini tidak mempan, biasanya baru kita lanjut ke sistemik. Ya, kalau severe tetap ya. Jadi topikalnya nggak boleh langsung sistemik, tetap harus topikal, fototerapi, modified Gokerman, baru sistemik. Di sini kita lihat sistemiknya, ya, MTX, methotrexate, acitretin, biological, ya, biological ini, ya, ini nggak ada steroid ya, nggak ada kan? Kenapa? Memang steroid nggak ada tempatnya buat chronic plaque. Ya, jadi memang sistemik, corticosteroid sistemik tidak ada tempat buat chronic plaque. Corticosteroid sistemik hanya boleh digunakan kalau psoriasisnya erythrodermic atau pustular. Ini tempatnya. Bagan ini yang ngomong. Ya, nah, kalau Butata biasanya nggak usah diterapi atau boleh langsung pakai apa namanya, fototerapi, ya, topical treatment boleh, ya. Nah, tapi yang harus diterapi dengan sistemik steroid kalau dia psoriasis erythroderma atau pustular, ya. Kalau chronic plaque nggak ada tempat.